Ini adalah kelompok yang berbeda dari Hizbut Tahrir, berbeda dengan FPI, tetapi mereka sama ingin menegakkan kekhalifahan di tanah air. Selamat bertemu kembali dengan channel My Story. Bulanun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan, salam Nusantara, Rahayu. Beberapa hari ini saya merasa ada yang lucu tapi juga sekaligus sedih. Jadi saya membaca beberapa berita dan melihat beberapa video pada tayangan medsos maupun di televisi tentang adanya kebangkitan khilafah di Indonesia pasca HTI dan FPI dibredel beberapa tahun yang lalu. Ini sebuah fenomena yang harus kita sikapi bersama. Jadi pada satu hal ini sebenarnya sesuatu yang lucu, karena mereka sebenarnya sudah tidak laku, tapi mencoba dengan segala rupa untuk bangkit kembali, menampakkan diri bahwa mereka masih ada, mereka hebat, mereka mampu mengubah keadaan dan seterusnya. Nah, di sisi lain ini sesuatu yang menjadikan sekali kita sebagai sebuah bangsa Indonesia, karena bangsa kita yang selama ini sejak kemerdekaan tahun 1945 para founding father kita sudah meyakinkan diri dan seluruh bangsa Indonesia untuk mendirikan NKRI yang berdasarkan Pancasila. Masih ada kelompok-kelompok yang mencoba-coba untuk mengubah konsep kenegaraan, mengubah dasar negara, mengubah filosofi kebangsaan dengan ideologi lain. Ini sesuatu yang sangat menyedihkan. Mereka seperti tidak tahu sejarah. Mereka itu siapa? Mereka baru belajar tentang ilmu pengetahuan, tentang agama, tentang kawruh berapa lama, sehingga mereka mau mencoba-coba mengubah dasar negara, mengubah haluan Indonesia dengan ideologi yang berbeda. Kita itu bangsa besar yang memiliki kekuatan ideologi yang sangat kuat, yang diambil dari intisari nilai-nilai leluhur kita yang sudah berabad-abad, sudah beribu-ribu tahun. Dan dari nilai-nilai itu kemudian disarikan menjadi 5 sila dalam Pancasila. Dan ini sebuah kekuatan mengapa Indonesia sampai sekarang masih menjadi sebuah negara kesatuan. Padahal kita semua tahu bahwa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari timur sampai Talaut, ini ada berapa suku bangsa, ada berapa bahasa, ada berapa budaya. Mereka memiliki akar budaya yang berbeda-beda, tapi mereka bisa disatukan dengan Pancasila. Lah, ketika ada satu kelompok orang yang mencoba-coba mengubah dasar negara kita, ideologi kita dengan ideologi lain, apakah kita tidak bubar nantinya? Benar, menjelang tahun 2019 ketika mau ada pilpres itu, ada salah satu calon presiden yang mengatakan diperkirakan tahun 2030 Indonesia akan bubar. Ya, bisa saja begitu kalau kelompok-kelompok yang mencoba mengubah ideologi ini berhasil.
Maka kita sebagai bangsa harus menyatukan tekad, menyatukan kekuatan. Jangan sampai ideologi lain menggantikan Pancasila. Pancasila adalah satu-satunya kekuatan ideologi yang menjadi dasar bagi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kita tidak usah bicara segmen-segmen, kelompok-kelompok, tidak usah bicara suku, ras, antar golongan. Itu tidak usah berbicara itu. Ketika kita bicara tentang keindonesiaan, maka yang kita bicarakan adalah kita sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh sebagai kekuatan kebangsaan, yaitu bangsa Indonesia. Kalau saya sebagai suku Jawa, kemudian saya harus sebagai orang Jawa. Yang Sumatera, saya harus orang Sumatera. Yang Kalimantan, yang Kalimantan. Kemudian yang Islam, ini Islam, ini yang Kristen. Ini semuanya berada dalam satu pemikiran sendiri-sendiri, dengan falsafah sendiri-sendiri, dengan ideologi sendiri-sendiri, dalam konteks ingin mengubah haluan dan dasar negara dengan apa yang mereka pikirkan. Ya pasti bubar Indonesia. Kita tentu tidak mau Indonesia bubar. Kita tidak mau Indonesia perang. Kita lihat negara-negara yang mencoba-coba membuat kekuatan agama sebagai ideologi dalam berbangsa dan bernegara. Berapa banyak yang perang saudara? Berapa banyak yang hancur? Kita lihat Afghanistan, kita lihat Irak, kita lihat Syria. Semua hancur karena ideologi agama. Agama itu adalah persoalan bertuhan. Bagaimana kita memiliki jalan, memiliki gate dalam berkomunikasi dengan Tuhan. Ada ajaran yang menjadikan kita memiliki cara bertuhan. Itulah agama. Maka orang Jawa mengatakan agama agemi ngaji. Agama agemi ngaji itu pakaian. Agama itu ageman, pakaian. Pakaian dari aji. Aji itu apa? Nilai. Dari nilai diri seseorang. Agama adalah pakaian dari nilai diri seseorang. Jadi agama tidak usah dibawa-bawa ke politik. Ketika agama dibawa ke politik, yang terjadi nanti akan terjadi benturan antara kelompok. Karena di Indonesia ada begitu banyak agama. Di samping agama-agama yang datang dari belahan dunia lain, di Indonesia pun ada begitu banyak kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Orang Jawa memiliki kepercayaan sendiri, orang Batak memiliki kepercayaan sendiri, orang Sulawesi memiliki kepercayaan sendiri, orang Irian, orang Papua memiliki kepercayaan sendiri terhadap Tuhan dengan cara mereka. Kalau agama masih digunakan sebagai politik, sebagai pencapaian keinginan, pencapaian kekuasaan dalam pemerintahan, maka kita harus siap-siap bubar. Indonesia pasti akan bubar. Tentu kita tidak mau itu akan terjadi. Mari kita menjadi kekuatan bersama yang mengindonesia. Kita menjadi satu kesatuan yang utuh dari bangsa Indonesia. Bagaimana kita membangun bersama-sama Indonesia yang sekarang masih dalam taraf negara berkembang menjadi negara yang maju. Mari kita kuatkan mental kita sebagai sebuah bangsa. Kemudian kita mau belajar untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi agar kita mampu melakukan sesuatu. Ada discovery, invention,
sehingga kita mampu menciptakan segala sesuatu sebagai sebuah negara yang mandiri dan berkepribadian.